Bab 991. Dia melakukannya demi kebaikan Daniel, tapi malah melakukan kesalahan satu demi satu. Hal itu menyebabkan hubungannya dengan Tracy retak, menciptakan hambatan yang tidak dapat diatasi untuk Daniel, bahkan meninggalkan kesan buruk di hati ketiga cicitnya. Dulu dia tidak mengerti kenapa semuanya menyalahkannya dan menentangnya. Dia merasa bahwa semua yang dia lakukan adalah untuk kebaikan mereka. Sedia payung sebelum hujan. Sekarang jika dipikirkan, dia benar-benar merasa benar sendiri. Di luar turun hujan, seolah-olah juga mendukung suasana penyesalannya. Daniel kembali ke kamar, melepas semua pakaian di tubuhnya, mandi dengan hati-hati dan meminta Lily membakar pakaiannya. Mereka sangat waspada, mencegah racun tertinggal di pakaian dan menyebabkan hal yang tidak diinginkan. Tepat setelah mandi, Ryan buru-buru datang untuk melaporkan. Polisi menelepon. Saat dalam perjalanan, Nona Victoria meninggal karena keracunan. 7 lubang di wajahnya mengeluarkan darah dan meninggal dengan sangat mengerikan. Dosa yang disebabkan oleh diri sendiri tidak bisa dihindari. Daniel mengerutkan kening dan menahan emosi. Dia ingin meracuni Tracy dengan racun sekuat ini. Tapi pada akhirnya, dia yang meminumnya sendiri. Benar. Racunnya sangat kuat. Ryan merasa takut. Untungnya, Nona Tracy tidak terkena. Tapi apa Anda benar-benar baik-baik saja? Saat itu racunnya tumpah di wajah Tuan. Tidak apa-apa. Aku yakin tidak meminumnya. Daniel sangat yakin dan dia merentangkan tangannya dan berkata, "Lihatlah, sekarang aku baik-baik saja kan? Jika terjadi sesuatu, seharusnya sekarang sudah ada gejalanya." Benar juga. Ryan menatap Daniel dari atas ke bawah. Memang tidak ada yang bermasalah. Sepertinya dia terlalu banyak berpikir. Apalagi yang dikatakan polisi. Daniel bertanya, bagaimana dengan kaki tangan lainnya? Johnson diselidiki oleh polisi karena kejahatan persekongkolan. Grup Top Sky resmi disita. Dana yang kita suntikkan sebelumnya sudah dikembalikan. Ryan melanjutkan, semuanya seperti yang Anda harapkan. Daniel duduk di sofa. Hartono mengabari bahwa tabib Hansen telah ditemukan. Ryan menuangkan segelas anggur dingin untuknya. Tabib Hansen baru saja menghubungi Nona Tracy. Setelah tahu Nona Tracy masih hidup, dia setuju untuk datang ke kota Bunaken. Hartono sudah menyiapkan pesawat khusus dan ia akan kembali malam ini. Baguslah. Daniel akhirnya menghela napas lega. Carla terselamatkan. Dan wanita itu juga bisa menerima perawatan untuk menghilangkan racun sepenuhnya. Abis gelap terbitlah terang. Semua orang kembali bahagia. Ryan berkata sambil menghela napas lega. Sekarang hanya ada 2 perkara yang tersisa, yaitu Devina dan Linda. Awasi Linda baik-baik. Jangan biarkan dia melarikan diri lagi. Perintah Daniel. Tenang saja. Kali ini dia tidak akan bisa lari lagi. Karena sistem keamanan yang ketat. Kata Ryan, tentang Devina. Kita harus memikirkannya matang-matang. Daniel merenungkan sesuatu. Oke, kamu turun dulu saja. Baik, Ryan pergi bekerja. Daniel menyesap anggur. Bangkit berdiri untuk berganti pakaian dan hendak pergi melihat anak-anak. Tapi matanya terasa tidak nyaman. Seolah-olah ada sesuatu yang masuk. Dia menggosok matanya. Melihat cermin dan tidak menemukan apapun yang bermasalah. Tapi sudut matanya sedikit merah. Mungkin karena akhir-akhir ini dia terlalu lelah. Setelah istirahat pasti akan baik-baik saja. Dia tidak banyak berpikir. Lalu berganti pakaian dan pergi mencari anak-anak. Daniel mendorong pintu dan masuk. Lalu tertegun. Carlos dan Charles sedang bermain teka-teki jigsaw dengan Carla. Rosie berdiri di atas kepala Carla dan Rosie. Si burung elang milik keluarga Moore berdiri di rak sebelah Carlos sambil menatap mereka yang sedang bermain. Saat melihat seseorang mendorong pintu, elang segera melebarkan sayapnya dan terbang dengan tatapan yang tajam dan ganas. Daniel hendak menghindar. Rosie, Carlos berteriak perlahan. Kembalilah. Rosie memelototi Daniel. Terbang kembali untuk berdiri di belakang Carlos dan terus melihat permainan mereka. Mami kalian meninggalkannya. Daniel bertanya. Mami bilang, Rosie bisa melindungi kami saat Mami tidak ada di sini. Bab 992. Charles mengangkat kepalanya dan menatap Daniel. Papi, mana Mami? Mami sudah pergi. Daniel mengelus rambutnya.
Mendengar kepergian Mami, ketiga anak langsung sedih. Mulut kecil Carla cemberut dan hampir menangis. Carlos juga menundukkan kepalanya dengan kecewa. Kapan Mami pulang? Charles bertanya dengan tergesa-gesa. Mami akan segera kembali, Daniel berkata dengan lembut. Setelah Papi menyelesaikan beberapa urusan, Mami akan kembali. Benarkah? Carla menatap Daniel dengan penuh harap. Tentu saja benar. Kapan Papi membohongimu? Daniel mencubit pipi kecilnya. Oke, Carlos. Charles. Carla. Papi pergi dulu. Hari ini akan ada pemeriksaan besar-besaran di rumah. Tetaplah di kamar dan jangan lari-lari sembarangan. Oke. Mengerti. Ketiga anak mengangguk patuh. Daniel memeluk ketiga anaknya satu persatu. Lalu bangkit berdiri dan pergi. Carlos mengikutinya keluar. Ketika dia berjalan sampai di pintu, dia tiba-tiba bertanya, Papi, orang yang meracuni sudah ditangkapkan. Hah, Daniel tertegun. Dia tidak memberitahu Carlos apapun, tapi dia tahu. Bibi Victoria kan? Carlos bertanya lagi. Daniel berjongkok, lalu berbisik. Papi sudah menanganinya. Mami tidak marah saat pergi. Tenang saja. Baguslah. Carlos menghela napas lega. Masuklah. Daniel mengelus kepala kecilnya. Carlos mengangguk. Aku akan melindungi adik-adikku. Kamu juga anak kecil. Membutuhkan perlindungan seperti Charles dan Carla. Daniel berkata dengan lembut. Lindungi dirimu dulu. Mengerti Papi. Carlos merasa sangat tersentuh. Daniel pergi dengan tergesa-gesa. Ia hendak pergi ke kantor. Akhir-akhir ini, grup Wallens dan grup Moore sedang berjuang masing-masing dan kerugiannya sangat besar. Mereka juga terlibat dengan grup Top Sky dan kehilangan banyak uang. Hari ini, lebih dari 80 triliun telah dikembalikan dan beberapa hal telah berakhir. Dia perlu mengatur ulang perusahaan. Tepat ketika dia hendak naik mobil, Lily buru-buru datang untuk melaporkan. Tuan Daniel, bunga di taman luar semuanya kering. Mungkin karena terkena racun yang tumpah di tanah saat Victoria meminum racun. Aku khawatir masih ada sisa racun di rumah. Untuk berjaga-jaga, aku sarankan agar memindahkan Tuan Besar dan anak-anak. Segera pindah ke villa Tuan Besar. Daniel segera memutuskan. Apa sudah beritahu Paman Sanjaya? Oh ya, Paman Sanjaya juga bermaksud sama dan menginstruksikan Tuan Besar untuk bersiap-siap. Kata Lily. Thomas. Daniel berteriak. Iya, Thomas bergegas. Kamu antar mereka ke sana. Bawa lebih banyak pasukan. Jangan sampai terjadi masalah. Daniel menginstruksikan. Baik, akan segera kulaksanakan. Thomas segera pergi melaksanakan. Kamu periksa dengan teliti dan menyeluruh. Daniel memberi tahu Lily. Baik, Anda tenang saja. Setelah menginstruksikan, Daniel pergi dengan tergesa-gesa. Di dalam mobil, Ryan melaporkan. Baru saja menerima kabar bahwa berita negatif Presdir Devina tersebar di internet. Ada barang bukti dan sudah menimbulkan kegemparan. Setelah perkataan itu, Direktur Tony menelepon Presdir Daniel. Perusahaan dikepung oleh media dan orang-orang dari Biro Investigasi. Mereka datang untuk melakukan penyelidikan. Butuh kerjasama kita dalam proses penyelidikan. Bagaimana situasinya? Daniel mengerutkan kening. Seharusnya masalah Presdir Devina juga melibatkan perusahaan kita. Direktur Tony berkata dengan cemas. Aku akan mewakili Anda dalam proses penyelidikan dulu. Mungkin Anda bisa pikirkan solusinya. Jangan. Aku akan segera sampai. Kita bicarakan semuanya setelah aku tiba. Oke. Kalau begitu aku akan minta mereka menunggu sebentar. Setelah menutup telepon, Daniel memeriksa berita di internet. Benar saja. Semua kejahatan yang dilakukan Devina selama bertahun-tahun diunggah di internet. Pembunuhan, pembakaran, penyelundupan senjata, penipuan komersial, berbagai kejahatan, disertai dengan video, foto dan beberapa bukti terperinci. Semua telah diunggah di internet, termasuk beberapa pembunuhan yang melibatkan keluarga kerajaan. Bab 993. Beberapa kejahatan ini semuanya disertai dengan barang bukti dan telah menjadi berita terhangat. Semuanya menyebutkan nama grup Wallens. Media benar-benar membingungkan publik dengan menyebut grup Devina sebagai grup Wallens. Oleh karena itu, mayoritas publik sekarang sedang mempertanyakan semua yang terkait. Tidak hanya Devina,
tapi seluruh keluarga dan grup Wollens, termasuk grup Skywell yang dikelola oleh Daniel. Melihat berita yang telah menyebar luas ini, kening Daniel berkerut. Benar-benar masalah silih berganti. Sebelumnya dia salah paham pada Lorenzo, karena Carla keracunan, yang menyebabkan Lorenzo marah besar. Saat itu, dia tahu perang antara keluarga Moore dan Wollens baru saja dimulai. Benar saja, Lorenzo Moore kini resmi beraksi. Siapa bilang, kemampuan bisnis keluarga Moore tidak sebagus keluarga Wollens. Sekarang tampaknya, pemikiran Lorenzo tidaklah sederhana. Dia diam-diam menemukan bukti kejahatan Devina dan menyebarkannya langsung di internet. Dia memanfaatkan kejadian ini untuk menyeret grup Wollens ke dalam air. Asal tahu saja, Devina juga anggota keluarga Wollens. Segala tindakannya dalam beberapa aspek bisa mewakili grup Wollens. Itu juga sebabnya, dulu Daniel selalu berhati-hati dalam melakukan sesuatu. Tindakan Tuan L benar-benar kejam. Ryan mengerutkan kening. Jelas-jelas sejak awal Devina sudah memiliki keluarga baru dan juga perusahaannya sendiri. Tapi publik bersikeras menganggap bahwa identitasnya masih melekat pada grup Wollens. Bagaimanapun juga, dia masih memiliki saham grup Wollens. Meskipun hanya sedikit, tapi dia tetap pemegang saham grup Wollens. Daniel sangat tenang. Bahkan, jika aku menghapus nama grup Wollens di media, tetap tidak bisa menekan opini publik. Tentu saja. Ini adalah kecerdasan Lorenzo Moore. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Ryan bertanya dengan murung. Jika Devina tidak bisa menyelesaikan masalah ini, seluruh grup Wollens akan terlibat. Sejak awal dia tidak bisa menyelesaikannya. Bahkan jika dia bisa menyelesaikannya, dia tidak akan melakukannya. Daniel mencibir dan mengejek. Tujuannya adalah untuk menyeretku ke dalam dan membiarkanku menyelesaikan masalahnya. Bagaimanapun, kita semua adalah anggota keluarga Wollens. Satu makmur. Semuanya ikut makmur dan satu menderita. Semuanya ikut menderita. Sial, Ryan menggertakkan giginya dengan marah. Kalau begitu, apa berita ini sengaja disebar oleh Devina? Agar bisa terbebas dari permasalahan. Tidak, Daniel yakin. Sejak awal, sudah ada banyak masalah pada perusahaannya. Grup yang Billy kelola juga sudah tidak ada kemajuan. Dia tidak akan mampu untuk membayar begitu banyak media pada waktu yang bersamaan. Ini pasti ulah Lorenzo Moore. Benar juga, Ryan mengangguk. Karena harta miliknya akan hilang. Dia berusaha mati-matian untuk merebut bagian warisan Anda. Jika dia tahu bahwa Tuan Besar sudah membuat surat wasiat, maka akan gawat. Daniel tiba-tiba memikirkan pertanyaan ini dan segera menelepon Sanjaya. Sebelum meneleponnya, ada panggilan masuk. Ia segera menjawabnya, Paman Sanjaya. Aku sudah tahu beritanya. Sekarang aku menyembunyikannya dari Tuan Besar, karena takut penyakitnya kumat. Sanjaya berbisik. Hari ini, penyakitnya sudah kumat sekali. Jika dia melihat berita ini, aku khawatir dia tidak akan bisa menahannya. Sembunyikan dulu, Daniel dengan serius menginstruksikan. Wanita itu tidak boleh tahu tentang surat wasiat itu. Jika tidak, dia benar-benar akan menjadi gila. Aku tahu, Sanjaya menjawab. Selain Tuan Daniel dan aku, hanya Nona Tracy dan keluarga Hilton yang tahu. Lalu, Johnson juga telah ditangkapkan. Seharusnya tidak akan bocor. Aku akan mengutus orang ke kantor polisi. Paman jaga Tuan Besar baik-baik. Tenang saja. Setelah menutup telepon, Daniel segera meminta Ryan untuk menghubungi polisi. Awasi Johnson dan jangan biarkan dia mengungkapkan rahasianya. Setelah semuanya beres, Daniel berbalik untuk melihat villa sisi utara yang jaraknya tidak jauh. Pada saat ini, Tracy seharusnya sudah pulang dan dia juga seharusnya sudah tahu beritanya. Entah apa yang ia pikirkan, mendukung Lorenzo untuk mengekspos Devina, atau melawannya dan membela grup Wollens. Tidak peduli apa yang dia pikirkan atau lakukan, semuanya bisa dimaafkan. Bagaimanapun, keluarga Wollens berutang sesuatu padanya. Hanya saja, entah kapan perang ini akan berakhir. Bab 994. Villa Sisi Utara. Tracy berganti pakaian dan duduk di kursi kulit putih di ruang kerja sambil berbicara di telepon. Dia sudah tahu semua tentang berita Devina. Dia tahu betapa seriusnya masalah ini. Jika opini publik terus bergejolak,
kemungkinan akan menyebabkan pukulan fatal bagi grup Wollens. Jadi, dia segera menelepon Lorenzo dan dengan cepat panggilan itu terhubung. "Kakak, sudah pulang." Suara Lorenzo sedingin es. Tracy melirik Naomi. Sepertinya Lorenzo tahu semua tentang dirinya yang tinggal di kediaman keluarga Wollens beberapa hari ini. Dia juga tahu apa yang terjadi padanya di keluarga Wollens. Mungkin karena ini, Lorenzo menghukum keluarga Wollens dan melampiaskan amarahnya. "Iya, aku sudah pulang." Tracy merasa perlu menjelaskan. Carla diracuni dan kondisinya sangat parah. "Aku sangat mengkhawatirkan anak itu." "Jadi, mengkhawatirkan anak itu, kamu bisa membawanya pulang dan merawatnya." Lorenzo memotongnya dan berkata dengan dingin. "Ada begitu banyak rumah sakit di dunia. Tidak hanya keluarga Wollens yang punya dokter pribadi." "Iya." Tracy sangat hormat, serta patuh pada kakaknya. Dia tidak akan bertengkar dan bertindak seperti kebanyakan saudara lainnya dan bahkan tidak akan sengaja mengobrol dengannya. Lagi pula sekarang tidak ada gunanya lagi menjelaskan terlalu banyak, karena sudah berlalu. Bahkan, jika kamu pergi menjaga anak-anak, kamu juga tidak seharusnya ditindas lagi. Ketika Lorenzo berpikir bahwa Tracy ditindas dan dipermalukan oleh Tuan Besar, dia sangat marah. "Dulu, kamu tidak berdaya, jadi mudah ditindas. Sekarang nama keluargamu adalah Moore dan kamu adalah adik perempuanku, Lorenzo Moore. Bagaimana mungkin aku membiarkanmu ditindas seperti itu?" Kalimat ini dikatakan dengan penuh amarah yang membara. Tracy sangat tersentuh. Sekarang dia baru tahu bagaimana rasanya punya keluarga yang membelanya. Dulu dia tidak berdaya dan diintimidasi, jadi dia hanya bisa bersembunyi dan menghindar sebisanya. Sedangkan sekarang, ada orang yang berdiri di belakangnya. Pada saat itu, Tuan Besar percaya pada Victoria, menindas Tracy dengan ceroboh, meminta pengawal untuk menangkap dan mengikatnya dengan tali. Demi anaknya, dia tidak membalas dendam pada Tuan Besar. Tapi, Lorenzo tidak berpikir demikian. Apa yang sekarang keluarga Wollens derita adalah pelajaran bagi keluarga Wollens dan Tuan Besar. Agar mereka membayar semua yang telah mereka lakukan. "Tracy, jangan lupakan penderitaan yang kamu rasakan saat itu. Jangan lupa bagaimana keluarga Wollens menyakitimu. Jangan lupa bagaimana kamu dipermalukan oleh Linda Hilton yang menginjak kepalamu di Thailand. Jangan lupa bagaimana Bibi Juni meninggal. Jangan lupa bagaimana darahmu menodai gaun pengantinmu. Pikirkanlah baik-baik. Untuk apa kamu kembali? Kamu kembali untuk membalaskan dendammu sendiri dan Bibi Juni. Jangan tertipu oleh pesona Daniel." Keluarga Moore tidak selemah itu. Setelah mengucapkan perkataan ini dengan marah, Lorenzo langsung menutup telepon. Tracy mendengarkan nada sibuk dari ujung telepon. Hatinya seperti ombak yang bergejolak, rumit dan tak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Tentu saja, dia tidak melupakan kebenciannya. Dia juga akan mencari Devina dan Linda untuk membalas dendam. Tapi dia tidak pernah bisa bertindak pada Tuan Besar dan Daniel. Bagaimanapun, mereka adalah orang-orang kesayangan anak-anaknya. Bahkan, akhir yang seperti ini, dia sebenarnya juga tidak ingin melihatnya. "Nona Tracy, maaf." Naomi meminta maaf dengan pelan. "Saya dengar dari Cecil bahwa Anda ditindas oleh keluarga Wollens dan saya benar-benar marah. Penyakit lama Anda kambuh dan obatnya tidak cukup. Saya takut terjadi sesuatu pada Anda. Jadi saya menelepon Tuan Lorenzo. Saya tidak menyangka semuanya akan menjadi begitu parah dan untuk melampiaskan kemarahan Anda, Tuan Lorenzo benar-benar membuat grup Wollens menjadi seperti ini. Saya benar-benar minta maaf." Naomi merasa sangat gelisah. Jika Ryan tahu bahwa dialah yang melaporkan dan menyebabkan semuanya menjadi seperti ini, Ryan mungkin akan menyalahkannya. Saat dia dan Ryan pergi bersama untuk mencari Linda, Ryan bercerita banyak tentang Daniel dan Tracy padanya. Setelah dia tahu, dia merasa sedikit terguncang. Hanya saja tak disangka setelah kembali dan melihat Tracy ditindas, hatinya menjadi panas lalu ia menelepon Lorenzo. Bab 995. Tidak ada hubungannya denganmu. Suasana hati Tracy berangsur-angsur menjadi tenang dan dia menganalisis secara rasional. "Kamu hanya melakukan kewajibanmu. Tidak ada yang salah. Kakakku bertindak seperti ini juga tidak salah.
Devina memang bersalah dan memang seharusnya ia dihukum. Sekarang dia bersembunyi dan kita tidak bisa menemukannya. Hanya dengan cara ini, kita bisa memaksanya keluar. Tapi dengan cara ini, Presdir Daniel juga akan terlibat. Naomi mengerutkan kening. Sekarang semua opini publik mengarah pada grup Wollens. Orang-orang yang tidak berada di lingkaran bisnis atas, tidak tahu bahwa Devina telah lama berpisah dari keluarga Wollens. Masyarakat umum menganggapnya sebagai keluarga Wollens. Semua yang dia lakukan akan terkait dengan keluarga Wollens. Sekarang Devina mungkin sedang diam-diam bersenang-senang. Dia tidak sabar menunggu reaksi dari publik. Karena dia tahu bahwa Presdir Daniel pasti akan memutar otaknya untuk memecahkan masalah ini. Jika tidak, dia akan menyeret seluruh keluarga Wollens mati bersama. Oleh karena itu, yang akan menerima imbas dari masalah ini adalah Presdir Daniel. Mendengar perkataan ini, Tracy terdiam. Dia tidak tahu akan hal ini. Jadi dia menelepon Lorenzo. Dia awalnya ingin membujuk kakaknya untuk berhenti. Tapi sebelum dia sempat berbicara, dia dimarahi olehnya. Membuatnya tidak bisa berkata-kata lagi. Salah satu alasan utama kakaknya marah padanya adalah karena Tuan Besar. Dia tidak memperhitungkannya. Bukan berarti kakaknya juga tidak memperhitungkannya. Dengan cara ini, hubungan Anda dengan Presdir Daniel akan semakin renggang. Naomi menatap Tracy dengan sedih dan bertanya dengan pelan. Anda pasti sangat sedih kan? Apa yang Ryan katakan padamu? Tracy memelototinya dengan dingin. Tidak, tidak ada. Naomi buru-buru menundukkan kepalanya. Dua orang pergi bersama untuk menangkap Linda. Pergi sepanjang hari dan mengalami hidup dan mati bersama. Dulu, ada duri di mata dan sekarang menjadi hubungan yang sulit dipahami. Itu normal. Tracy melihat semuanya dengan mata kepala sendiri dan menertawakan dirinya sendiri. Oh, sebelum dendam besar dibalaskan, mereka berhasil menarik kedua orangku ke pihak mereka. Nona Tracy, aku tidak. Naomi buru-buru menjelaskan. Jika keluarga Wollens mengatakan akan menyerang Anda, aku akan berdiri di sisi Anda tanpa ragu dan tidak akan pernah goyah karena masalah emosional pribadi. Aku tahu. Tracy menatapnya dengan lembut. Aku tidak pernah meragukan kesetiaan orang-orang yang diberikan kakakku padaku. Baguslah. Anda mengagetkanku. Naomi menepuk dadanya. Aku benar-benar penasaran. Apa yang Ryan katakan padamu? Tracy bertanya dengan penasaran. Ryan bilang, dulu Anda dan Presdir Daniel saling mencintai. Tapi Tuan Besar tidak menerima Anda. Naomi berkata dengan pelan. Terutama karena Anda berasal dari keluarga Moore dan ibu Anda secara tidak langsung membunuh orang tua Presdir Daniel. Jadi Tuan Besar dengan tegas menentang pernikahan ini. Aku tahu. Aku ingat hal ini. Tracy mengangguk. Tuan Besar sepertinya baru tahu rahasia ini pada hari pernikahan. Devina yang memberitahunya. Sejujurnya, aku tidak begitu membenci Tuan Besar. Karena aku tidak pernah menganggapnya sebagai saudara. Di mataku, dia hanyalah orang luar dan aku tidak peduli dengan pandangan orang lain. Tapi, Daniel berbeda. Dia memberitahuku bahwa kita dulu saling mencintai. Memiliki 3 anak. Pergi ke gereja bersama. Saling memasangkan cincin kawin. Kita seharusnya menjadi orang terdekat bagi satu sama lain. Tapi kenapa dia mengkhianatiku? Kenapa menyerah padaku? Aku tidak mengerti. Jika itu aku, tidak peduli bagaimana kakakku menentang. Aku akan tetap bersama orang yang aku cintai dan tidak akan pernah memilih untuk menjadi pengecut. Apalagi mencari pengganti. Itulah perbedaan antara aku dan dia. Ryan memberitahuku. Pada saat itu, Anda mengalami serangan racun dan Presdir Daniel berkompromi dengan Tuan Besar untuk sementara waktu demi mendapatkan penawarnya. Semuanya hanyalah alasan. Tracy tidak mau mendengar lagi. Sudahlah. Bereskan. Kita pergi ke rumah sakit menjenguk Paula. Baik.